Kita sudah siap mulai. Sekali lagi selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Edo. Ini kebugaran fisik kita sendiri. Gimana kita bisa bergerak secara optimal tanpa ada rasa sakit, tanpa ada keterbatasan. Nah, untuk kesehatan fisik itu ada beberapa faktor yang dapat menilai kebugaran. Terbaca di layar, di situ ada strength, ada endurance, ada power, speed, ada 10 di situ. Tanya sendiri dulu dalam hati, apakah semua sudah memiliki 10 faktor kebugaran tertulis di layar? Coba, ya kan? Nah, apakah sudah cukup memiliki strength? Apakah sudah cukup punya endurance? Sudah, nah itu semua faktor-faktor ini yang akan menentukan kondisi fisik dan kebugaran, sehat dan kebugaran seseorang. Ya, nah ini sudah 2025. Tadi ada share juga dari Ain. Itu bisa dibaca di situ, Ain. Jangan habiskan waktu setahun lagi untuk melakukan hal yang pernah dilakukan juga. Tarsok, tarsok, tahu-tahu udah ganti tahun. Ini sekarang udah 2025, kita mesti menuju sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini juga yang sedang saya coba lakukan. Jadi jujur li, ini juga hal baru bagi saya, memberikan share dan tutorial lewat Zoom. Ini juga baru. Sebentar, ada pertanyaan tadi dari Kak Siska. Mau tanya bagaimana cara mengatur pola makan. Yes, oke. Okay. Nanti akan kita bahas cara mengatur pola makan. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ya. Nah, semua sehat itu akan kita bahas nanti satu persatu. Kita akan belah. Kalau teman-teman semua ngelihat apa yang saya share di layar, ada dua jendela kiri dan kanan. Di situ ada pertanyaan. Saatnya untuk siapin ibu jari, kita akan bertanya, kita akan mencoba menjawab lewat chat. Ada fungsi chat di situ. Oke, bisa dijawab jendela mana yang lebih besar? Apakah jendela yang kiri atau jendela yang kanan? Yuk kita main-main, silakan. Masuk ke chat, ada jawab? Mm-mm. Ipan, kanan. Kanan semua. Oke, Gracia, kanan. Jonathan juga kanan. Kanan semua. Mhm. Ada yang punya penggaris atau ada sesuatu yang bisa lurus di di rumahnya sekarang? Mm-mm. Oke, kanan dan kiri. Nah, ini mengenai kesehatan kurang lebih sama seperti jendela ini. Kenapa aku bilang sama? Karena jendela dan kiri dan kanan ini hanya soal sudut pandang, hanya soal perspektif. Ya, itu kita tertipu oleh garisnya karena sudutnya dibikin seolah ke kanan. Jadi yang kanan terlihat lebih besar. Kalau ditarik garis, berapa senti lebarnya, berapa senti besarnya, hasilnya sama. Coba deh di screenshot, nanti coba dicari, ditarik garis. Jadi jawabannya benar, tidak ada yang lebih besar. Jendela kiri dan kanan sama besar. Ini hanya masalah perspektif. Gimana cara kita melihat jendela itu, gimana cara kita melihat sudut pandangnya. Nah, itu juga yang seringkali menjadi kegagalan. Kadang-kadang orang merasa makan burger itu nggak sehat, sehatan makan salad. Padahal makan burger sekali makan nggak bakal langsung melar. Tapi kalau berkali-kali makan, ya makan salad juga nggak bakalan ya kali sekali makan langsung ciut. Jadi itu tuh tertulis one bad meal won't make you fat. Tapi one good meal juga nggak akan make you skinny. Nah, terus perspektif lagi. Perspektif itu kadang membuat kita beda bahwa burger dengan itu ada apa gambarnya itu olive oil. Nah, olive oil, satu sendok olive oil itu ternyata 300 kilokalori, setara dengan satu biji burger, ya kan? Nah itu dia, agak aneh memang, tapi kadang orang orang pengen diet makannya ini, pengen ini, gitu.
Nah, perspektif lagi. Tadi jendela kiri dan jendela kanan. Jadi bukan apanya yang dimakannya, bukan isi makanannya. Kadangkala jumlahnya juga pengaruh. Kadangkala kalori di dalam makanannya juga pengaruh. Ya, kita tahu kalau salad itu kan ada dressingnya, ada mayones dan segala macam itu juga juga sebenarnya juga nggak bagus. Jadi soal perspektif. Nah, perspektif itu yang bikin kita sering bertanya, diet. Semua orang pengen diet. Sebenarnya diet itu apa sih? Gitu kan? Nah, kita masuk ke chat lagi. Teman-teman boleh bantu saya. Apa yang Anda ketahui tentang diet? DIET. DIET. Apa aja? Monggo silakan di chat di situ, diet itu apa sih? Gitu ya. Kita nanti akan bedah sama-sama supaya semua sama-sama paham diet. Ini dia. Oke, diet ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, lihat nih gambar video ini. Ada dua nih. Yang kiri ini idola saya. Ini Jason Statham. Yang kanan saya nggak tahu siapa sih, tapi yang kanan ini. Oke. Ada masuk dari Bu Reti. Mengurangi porsi makan. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Pemahamannya diet itu apa? Oke, ini saya ulang videonya. Ini Jason Statham jagoan ya. Lihat badannya bagus, pakai baju apa aja bagus. Pernah di film dia nggak pakai baju juga, pernah di film dia cuma pakai kaos doang. Ini kali ini dia pakai jas dan turun tangga aja kayak elegan banget gitu, kayak keren banget gitu ya. Nah, sementara yang kanan, Ain memulai hidup sehat dan bugar ya, itu diet juga ya, diet diet sehat dan bugar. Yang sebelah kanan ini seorang bodybuilder, wah gede banget sih. Lagi ya, sudut pandang lagi. Yang kiri dan yang kanan. Seperti jendela tadi. Mana yang melakukan diet? Apakah yang kiri diet? Apakah yang kanan diet? Oke, kita lanjut. Dari dua-duanya sama-sama melakukan diet. Tadi ada Ibu Reti juga menjawab, Ain juga menjawab. Nah, pengaturan pola makan dari segi jenis dan jumlah. Karena dari dua video sebelumnya tadi, dua-duanya sama-sama diet. Yang bodybuilder juga diet. Yang Jason Statham juga diet, orang kurus juga diet. Jadi diet itu bukan bikin kurus. Diet itu adalah pengaturan pola makan. Terima kasih Bu Reti, terima kasih Ain sudah menjawab. Bahan makanan apa aja yang diperbolehkan? Ada beberapa bahan yang tidak boleh, ada yang dibatasi dan dihindari, ya. Nah, terus frekuensi dan waktu makannya. Nah, frekuensi dan waktu makan ini penting. Gracia Fit mengatur pola makan agar dapat hidup sehat. Yes, betul. Bener banget. Ini juga terus itu frekuensinya, pola makannya kita atur. Jadi diet itu bukan hanya untuk turun berat badan ya, diet itu untuk pengaturan pola makan, pengaturan frekuensi makan, jenis-jenis dan jumlahnya makanan. Nah, kalau bagi kami di My Gym Free Body Fit, diet itu adalah lifestyle. Jadi diet itu bukan sesuatu yang sakral atau yang sesuatu yang nyusahin apa itu ya, effort. Diet itu lifestyle, gaya hidup. Nah, karena lifestyle itu nyaman dan menyenangkan untuk dijalankannya tanpa paksaan. Beberapa beberapa klien saya dan Siska di gym itu datang ke gym karena disuruh. Ada yang disuruh oleh istrinya, ada yang disuruh oleh ibunya, ya kan? Jadi mereka menjalani dietnya dengan tekanan, dengan paksaan. Jadi hasilnya juga juga tidak maksimal karena diet itu bagi kami adalah gaya hidup, ya kan? Nah, mengenai pola pengaturan ulang pola makan untuk kelangsungan hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, di masa berikutnya. Jadi bukan bukan orang gendut terus dia dimasuk ke kita bikin kurus, enggak. Jadi kita mengenai pengenalan lifestyle. Nah, ini untuk permasalahan biasanya dari pola latihan. Ini idola saya juga, Muhammad Ali. What you are thinking about, you are becoming. Jadi kalau kita fokus, kita memikirkan sesuatu tujuan,
kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Ya kan? Nah, selain pengaturan pola makan, latihan di gym itu juga menjadi lifestyle. Cuman banyak yang gagal di pola latihan karena beberapa orang memiliki kondisi dan fisik yang berbeda-beda yang harus kita sesuaikan. Kayak tadi, aku suka sekali tadi Mas Ipan tadi kita sudah mulai jalan kaki, tapi jalan kaki terus juga kan bosan. Coba nanti kapan-kapan sis undang Mas Ipan datang ke gym. Cikeas nggak jauh kok, kita adanya di kota wisata. Jadi kita nanti coba kita bisa olahraga yang enggak bosan. ya, ya, ya. Ini. Nah, itu soal pola latihan. Nah, kita masuk ke pola latihan ini karena pola latihan olahraga ini cukup penting. Itu bukan tentang kita harus menjadi atlet karena kita tidak membina orang-orang yang eh, mau masuk seleksi PON gitu ya, tapi kita mau bikin orang-orang itu untuk jadi lebih sehat dari sebelumnya. Jangan takut pada mitos-mitos yang selama ini ada. Kalau masih di bawah umur olahraga takut jadi konten, ya kan? Terus cewek nanti olahraga takut berotot. Itu semua mitos-mitos jadul. Orang bilang latihan beban itu berbahaya. Lihat gambar di layar, yang lebih berbahaya dari mengangkat beban itu adalah jika kita nanggung beban dengan tubuh yang tidak terlatih. Lihat tadi di situ gambar traveling. Siapa yang suka traveling? Saya yakin semua pasti suka traveling. Kita bawa tas koper ke airport, ke stasiun kereta, kita bawa-bawa tas. Terus ibu-ibu juga menggendong anak. Nah, oke, kalaupun nggak menggendong anak, mungkin sebagian besar dari kita sering bawa tas. Kita bawa tas, ransel di pundak, di bahu, itu juga kalau tidak terlatih ada cedera, ada capek. Ada beberapa klien saya yang bahunya miring ke kiri karena bebannya di kiri terus, nggak pakai beban yang nggak pakai perataan beban, jadi bebannya nggak diseimbangkan. Itu malah lebih berbahaya juga. Nah, lebih berbahaya lagi, kita nggak ngomong secara gender ya, cuman gambarnya kebetulan saya ngambil di Google. Ini gambarnya cowok, jadi mohon maaf sebelumnya. Yang saya mau bahas adalah sarkopenia, kondisi-kondisi bahaya bila kita tidak melakukan olahraga. Kita akan kekurangan insulin dari hormon endokrin. Terus secara secara motorik juga neurodegenerative disease itu eh, saraf-saraf motorik kita menjadi berkurang, ya kan? Karena sarkopenia itu adalah penyusutan massa otot. Ya. Nah, penyusutan massa otot ini juga kaitannya juga dengan usia, terutama untuk wanita ya. Semua akan mengalaminya. Penyusutan massa otot ini dari mulai umur 30 tahun. Terutama untuk wanita lebih berbahaya karena mohon maaf, wanita itu ada menstruasi, ada melahirkan, jadi penyusutannya lebih cepat. Nah, pada pria selain bukan bukan mau genderisasi pada wanita lebih berbahaya, pada pria juga berbahaya. Jika pria tidak melakukan olahraga dan mengalami sarkopenia, mereka juga bisa kehilangan hormon testosteron, bisa pemicu stroke, bisa penyakit jantung, ya kan? Bisa perutnya lebih buncit dari sebelumnya, bisa muscle tone-nya bisa loss, dan banyak sekali. Ini semua bisa mengenai testosteron dan sarkopenia, bisa juga searching di Google, dan nanti kita akan sering-sering sharing juga di grup WhatsApp. Nah, tentu saja kita tidak menyarankan semuanya untuk seperti pada layar. Ini bintang film zaman dulu kayak ini, tahu Andilo atau siapa? Ini Advanced Military Workout Plan. Nah, ini udah usia tapi badannya masih gitu. Kalau bisa seperti ini bagus, tapi kita tidak maksud untuk membentuk orang-orang seperti ini. Ini ya, dari kedua kondisi ini tadi kita perlu melakukan investasi. Investasinya bukan investasi yang kita kenalkan, investasi itu uang, kita nyari laba, tapi investasi untuk badan kita di kemudian hari. Ini ada satu video yang bagus dari Kementerian Kesehatan
Dinas Kesehatan Negara Kanada, gambar yang kiri dengan yang kanan, di mana yang kiri itu terlihat sehat. Saya yakin semua sudah sering mendapat share video ini di berbagai platform media sosial. Yang kanan itu obat, ya kan, penyakit, rumah sakit, sementara yang kiri main dengan cucu, bercanda kiri kanan. Nah, inilah investasi supaya di hari tua kita nanti kita bisa kayak di video yang kiri, nggak narik selang infus, tapi kita narik dasi, ya kan? Pakai jam, bukan pakai. Ya. Itulah. Menurut saya video ini bagus dan mengencourage, memotivasi orang untuk mau lebih berolahraga.